Kesalahan tidak sepenuh di dalam anaknya, paham ya? Kesalahannya anak durhaka ini ada, kesalahannya bukan sepenuhnya di dia. Kadang-kadang orang tuanya juga lebih banyak salahnya. Mafil abna, apa yang ada sama orang tua sedikit banyak bakal ada sama anak. Al-umm madrasatul ula, ibu itu madrasah pertama buat si anak. Pembentukan karakter itu terbentuk karakter seorang anak bagaimana didikan orang tua. Anak ngaji dilarang, alasan kemalaman. Ntar giliran anaknya durhaka ngadunya sama ustad. Orang tua nggak pernah ngaji, sholat belentang-belentong. Kadang-kadang kagak sholat semau hati. Kalau lagi inget doang. Sehingga sekali doa mintanya sorga, lah enak banget. Gak bisa begitu. Ayo mulai sekarang didik anak-anak kita sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan guru, bil khusus guru kita bersama yang baru saja menyampaikan daripada fawaid, menyampaikan ilmu yang begitu luar biasa, Kiai Haji Ainul Yakin, yang insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan sehat wal afiyah fi ta'atillah wa rasulah. Tidak lupa juga kepada segenap para guru-guru kita, Al-Habib Tahir bin Husain Al-Attas, dan juga Ustadz Farhan Zain Munir, Kiai Haji Saiful Islam, Ustadz Umar Syarifuddin, Ustadz Marzuki Hasanuddin, dan juga Gus As'ad dan lain sebagainya, yang insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada beliau daripada keberkahan dunia sampai akhirat, dipanjangkan usianya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, dan mudah-mudahan semua yang ada di tempat ini yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya kesalahan diampuni oleh Allah, yang punya usaha diberkahi oleh Allah, yang berumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa, yang Maha berkasih sayang, yang memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdalis salawatu ta'zim, yang dengannya kita diarahkan, dibimbing, dituntun untuk menjadi seorang hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini sama-sama kita berkumpul memenuhi undangan saudara kita di dalam kegembiraan atas kelahiran Sayyiduna Muhammad. Mencintai Sayyiduna Muhammad adalah kewajiban dan bentuk keimanan untuk supaya keislaman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama-sama kita saat ini semua bergembira kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi, dengan karunia dari Allah dan dengan rahmat dari Allah, maka dengan semua itu bergembiralah. Sehingga para mufassir mentafsirkan kata rahmat dalam ayat ini dengan mengambil ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Sayyiduna Muhammad melainkan menjadi lambang rahmat yang terbesar bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Adanya Nabi, wujudnya Nabi melalui proses dilahirkan oleh ibundanya yang suci, sehingga kelahiran Nabi menjadi bentuk daripada kelahiran rahmat dari ilahi Rabbi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam ayat ini, memberitahu kepada kita dan menginstruksikan kepada kita bergembira atas kelahirannya Rasulullah. Dan Allah tidak mengatakan gembira di Rabiul Awal saja,
Allah nggak bilang gembira 12 Rabiul Awal saja, tidak. Tapi Allah menyatakan dan memerintahkan kepada kita senantiasa bergembira atas wujud Sayyiduna Muhammad. Rabiul Awal telah selesai, bahkan sekarang kita sudah masuk di dalam bulan-bulan yang sebentar lagi sudah dekat dengan bulan Rajab, dan akan dekat lagi dengan bulan Sya'ban, dan akan masuk kembali dalam bulan Ramadan. Namun tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan hari, tidak terikat dengan bulan, tidak terikat dengan tahun untuk mengagungkan dan mencintai Sayyiduna Muhammad. Kecintaan kita kepada Sayyiduna Muhammad menjadi penyelamat dalam kehidupan kita dunia sampai akhirat. Dalam satu riwayat, ketika Rasulullah sedang berkhutbah menerangkan tentang dahsyatnya akan kiamat, kemudian ada salah seorang sahabat mengangkat tangannya dan mengatakan, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang? Tidak digubris sama Nabi, gak dijawab sama Rasul, dibiarkan sama Nabi. Nabi meneruskan daripada ceramahnya, sehingga pertanyaan yang kedua dan yang ketiga dengan pertanyaan yang sama, kapan kiamat datang? Seakan-akan ini sahabat nantang untuk datangnya kiamat, gak ada takutnya. Sehingga Nabi mengatakan, wahai sahabatku, kau tantang kiamat, kau tak takut dengan kiamat, apa modalmu untuk menghadapinya? Tenang dirimu, tidak ada takut. Modalmu apa? Persiapanmu apa? Sehingga sahabat ini pun mengatakan, ya Rasulullah, ibadahku tidak seperti ibadah Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Pahala puasaku dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang lain tidak seperti mereka. Saya nggak punya apa-apa. Yang wajib saya kerjain, yang sunnah saya usahain. Tapi satu modalku yang membuat aku yakin akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepadamu ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai nanti di yaumul akhirah. Sehingga dengan hadis ini keluarnya ini hadis al-mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai. Dengan hadis ini Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan dua hal yang membuat saya bahagia. Yang pertama, dengan memeluk Islam saya bahagia. Dan yang kedua, karena saya mendapatkan dan mendengar ini hadis, sehingga hadis ini menjadi satu pegangan, satu dalil, satu hujjah untuk supaya aku mendapatkan keselamatan dunia sampai akhirat, yaitu cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Kita kumpul sama-sama di tempat ini, semua didasari dan dilandasi dengan cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Cinta kepada Nabi bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cinta kepada Rasul bukan cinta yang mengecewakan, tapi cinta kepada Nabi adalah cinta yang pasti Nabi akan balas ya ikhwan. Tapi cinta kepada Rasulullah butuh pembuktian. Para sahabat mencintai Nabi, buktinya nggak tanggung-nanggung. Sayyidina Ammar bin Yasir cinta kepada Rasul, itu pembuktiannya melihat kedua orang tuanya disiksa sampai mati di depan mata. Sayyidina Abu Bakar Siddiq membuktikan cintanya dengan menginfakkan hartanya. Begitu juga Sayyidina Utsman menginfakkan hartanya. Sayyidina Umar pun demikian, mempertaruhkan nyawanya. Mereka para sahabat, pembuktian cinta kepada Nabi itu sungguh luar biasa. Sehingga kita juga butuh pembuktian, dan pembuktian di zaman ini sudah tidak seperti pembuktian para sahabat. Pembuktian cukup apa sih? Pembuktian cinta kita kepada Nabi. Nabi jelaskan di dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, merekalah orang-orang yang sungguh-sungguh cinta kepadaku. Dan siapa orang yang sungguh-sungguh cinta kepadaku, mereka akan berkumpul bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah Nabi hidupkan, akhlak Nabi hidupkan, ilmunya Nabi terapkan, ajaran Nabi laksanakan untuk menjadi pembuktian cinta kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat. Salawat itu doa multifungsi. Apapun hajatnya, salawat doanya insya Allah diijabah sama Allah. Sakit, bacain salawat, nanti dikasih kesembuhan sama Allah. Susah, baca salawat, dikasih kemudahan. Duit dikit, pengen duitnya banyak, baca salawat, nanti Allah Ta'ala bakal kasih rezeki dan juga jalannya, saudara. Yang penting dalam berdoa, kuncinya satu, ya, yakin dan istiqomah. Sudah.
Sholawat ini luar biasa. Berapa banyak orang-orang mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad dan mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala berkat sholawat kepada Sayyiduna Muhammad. Diceritakan di zaman Nabi Allah Musa, di dalam kitab Qaulul Badi, di dalam kitab Al-Imam Sakhawi, Qaulul Badi fi salat ala Habibil Syafi'. Itu di situ ada cerita di zaman Nabi Allah Musa ada orang kelewat batas. Itu sampai terkenal di kampung, ini makhluk nih manusia, bejatnya keterlaluannya luar biasa. Sampai ketika orang itu mati, gak ada yang mengurusin warga. Warga gak ada yang mengurusin, dibuang mayatnya di pinggir jalan. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa, wahai Musa, urus jenazahnya hambaku Fulan bin Fulan. Urus jenazahnya, mandikan jenazahnya, kafani, sholati, kuburkan, kasih penghormatan terakhir. Kemudian Nabi Musa bilang kepada Allah, ya Rabb, sesungguhnya engkau ini zat yang maha tahu, hambamu ini dibenci sama masyarakat, dibuang sama masyarakat karena sudah keterlaluan, bejatnya keterlaluan, dosanya udah kebanyakan. Sehingga Nabi Musa mengatakan, wa bima dzalik ya Rabb, atas dasar apa orang ini mendapatkan ampunanmu ya Allah? Atas dasar apa orang ini mendapatkan penghormatan yang luar biasa darimu ya Allah? Ini yang disuruh ngurusin jenazah bukan DKM masjid nih. Yang disuruh bukan ustadz biasa, yang disuruh bukan habib biasa, yang disuruh bukan hanya sekedar kiai, yang disuruh seorang nabi dan rasul, Nabi Allah Musa. Bahkan bukan hanya sekedar rasul, masuk dalam peringkat ulul azmi 5 rasul terbaik, salah satunya Nabi Allah Musa. Disuruh ngurusin jenazah orang yang banyak dosa. Kemudian Allah Ta'ala menjawab pertanyaannya Nabi Musa, apa penyebab orang ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal dosanya banyak? Allah mengatakan, inna fathat Taurat yauman, wahai Musa, sesungguhnya dia membuka kitab Taurat suatu hari, dia membuka kitab Taurat, fawajada ismu Muhammad, kemudian dia mendapatkan nama Sayyiduna Muhammad, fasalla alaih, kemudian orang ini sekali bersalawat kepada Rasulullah, waqad ghafartu lahu bidzalik, sehingga dengan salawatnya kepada kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawatnya yang satu kali itu menjadi alasan aku mengampuni semua kesalahan-kesalahan dia. Masya Allah, selawat sekali gugurin dosa yang udah begitu banyak dosa-dosanya dia. Dan ini juga bukan umat Nabi Musa, bukan umatnya Rasul, bukan umat yang diperjuangin sama Nabi. Umat yang diperjuangin sama Nabi, umatnya Sayyiduna Muhammad. Kita semua saudara, yang ketika Rasulullah hidup perjuangin kita, ketika sujud sampai kakinya bengkak doain kita, ketika sakaratul maut yang dicari kita umatnya, ketika di dalam kubur, di alamul arwah, di alamul barzah, Nabi mendoakan kita, ketika nanti di sirat Nabi menyelamatkan kita, ketika nanti di yaumul akhirah Nabi mensyafaati kita. Kita yang dipikirin sama Rasulullah, kita yang diprioritasin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita yang lebih berhak memperbanyak salawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kecil hati saudara-saudara sekalian, kita ini manusia biasa, manusia yang gak luput dari dosa. Jangan kecil hati, jangan ngerasa putus asa, gak mungkin saya diampunin sama Allah, dosa saya udah kebanyakan. Jangan kecil hati, orang lain boleh jauh dari kita karena kita punya kesalahan, tapi Allah gak pernah jauh sama hamba-hambanya yang mau bertobat kepada Allah Ta'ala. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun, sampai Nabi mengatakan setiap manusia memiliki dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik pendosa, lihat Nabi sampai memberikan daripada apa? Semangat, mood booster, penyemangat, memberikan support, sebaik-baik, masih dibilang sebaik-baik manusia yang mana? Orang-orang yang gemar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkatnya Rasulullah kita punya dosa diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, masyika majma'al maulid yujalil qurub, tidak ada perkumpulan yang lebih hebat dibanding dengan perkumpulan maulidnya Rasulullah. Perkumpulan maulidnya Nabi adalah perkumpulan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang punya hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dawaqat taubatikal asi idza batatub,
Perkumpulan ini waktu yang tepat untuk kita tobat kepada Allah. Tobat kita bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Zawaqat taubatik ya syarid idza bata'ud. Hei orang-orang yang sudah jauh dari Allah, sekarang waktu yang tepat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzal jama' la syak yughfiru bihi jami'udz dzunub. Perkumpulan ini perkumpulan yang tidak diragukan lagi, semua yang kumpul di dalamnya dosanya, kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka momentum yang semacam ini jangan sampai sia-sia. Jangan sampai kita pulang gak dapat apa yang kita harapkan, yaitu keberkahan dunia sampai akhirat. Bagaimana sih untuk mendapatkan keberkahan daripada maulidnya Rasulullah? Duduk dalam maulidnya Nabi Muhammad, pulang bawa ilmu, pulang bawa pesan, pulang bawa perubahan. Kalau duduk cuman sekedar duduk saja, tapi pulang gak membawa bekal dalam kehidupan, sia-sia kita punya waktu yang terbuang, saudara. Ayo dari sekarang kita perbaiki. Rasul itu dipuji bukan karena gantengnya, bukan karena ilmunya, tapi karena akhlaknya Sayyiduna Muhammad. Nabi itu ganteng, Nabi itu ganteng. Sampai-sampai Sayyidina Hasan Tsabit mengatakan, ma'ajmal min kalam taraqattu aini wa ahsan min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u. Yang lebih indah dari engkau mata saya nggak pernah ngelihat. Padahal Sayyidina Hasan Tsabit itu, beliau itu penyair ulung di zaman Nabi. Beliau itu suka ketemu sama raja-raja, ketemu sama putra-putra mahkota, ketemu sama pejabat-pejabat tinggi. Orang-orang dulu ya, raja-raja dulu itu perawatannya nggak kayak kita. Kalau kita kan skincare abal-abal, orang-orang dulu kagak, mandinya susu bos. Jadi itu bagus-bagus, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Beliau udah mendapati daripada ngelihat orang yang beraneka ragam dari berbagai macam negara. Tapi beliau mengatakan apa? Gak ada yang lebih ganteng dari Rasulullah. Sampai-sampai beliau mengatakan apa? Tidak ada satu wanita yang pernah melahirkan seorang pun yang lebih hebat dari Rasulullah, Nabi yang terbaik. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau ini tercipta tanpa ada kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u. Seakan-akan kau menciptakan dirimu semaumu, sesuai keinginanmu. Sampai begitu pujian Sayyidina Hasan Tsabit kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ilmunya tinggi, ilmunya luhur. Tapi bukan ilmu yang dipuji sama Allah Ta'ala di dalam pribadinya Rasulullah, tapi akhlaknya. Sampai Allah memuji dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la ala khuluqin azim. Akhlaknya Sayyiduna Muhammad terangkan di dalam diri kita, jalankan dalam diri kita, hidupkan dalam diri kita akhlak Sayyiduna Muhammad. Miris ngelihat anak muda zaman sekarang lebih nurut, lebih taat sama pacarnya ketimbang orang tuanya, saudara. Betul. Waduh, banyak nih. Ama pacar nurut banget, ama emak ngelawan mulu, ama bapak ngelawan mulu. Gaji pertama bukan buat orang tua, buat pacarnya. Na'udzubillahi min. Ada yang model begitu, tukerin bu sama rinso, beban keluarga piara. Mending miara kambing bawa manfaat, gemuk jual dapat duit. Nah kalau bocah-bocah yang udah kurang ajar sama orang tua, ya Allah sakit hati. Ini kita hidup di zaman-zaman sisa-sisa, zaman akhir zaman, injury time ini jatuhnya. Udah sisa-sisa ini zaman. Ya Allah, miris ngelihat banyak kedurhakaan seorang anak kepada orang tua. Di Malang itu ada orang, ada anak membakar hidup-hidup ibu kandungnya. Tahu penyebabnya apa? Karena ibunya tidak mau memberikan uang 10.000 kepada si anak buat beli miras oplosan. Di Sulawesi Selatan bapaknya dipotong kepalanya, digorok lehernya sampai putus, gara-gara bapaknya tidak izinkan si anak buat pesta miras bersama kawan-kawannya. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga sempat ada kejadian orang tuanya digebukin sama anaknya. Ada lagi anak SMP laki-laki bawa kayu pengen mukulin bapaknya gara-gara nggak dibeliin airok. Ada juga perempuan anak SMP usianya 13 tahun bawa pisau pengen nusuk ibunya gara-gara nggak dibeliin skincare. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi
Dan masih banyak lagi kedurhakaan yang ada, banyak, bukan sedikit. Bahkan gak usah jauh-jauh, di kampung kita juga kadang-kadang ada. Bahkan bukan di kampung, di keluarga kita sendiri kadang-kadang ada anak yang durhaka sama orang tua, saudara. Kesalahan tidak sepenuh di dalam anaknya, paham ya? Kesalahannya anak durhaka ini ada, kesalahannya bukan sepenuhnya di dia. Kadang-kadang orang tuanya juga lebih banyak salahnya. Mafil abna, apa yang ada sama orang tua sedikit banyak bakal ada sama anak. Al-umm madrasatul ula, ibu itu madrasah pertama buat si anak. Pembentukan karakter itu terbentuk karakter seorang anak bagaimana didikan orang tua. Anak ngaji dilarang, alasan kemalaman. Ntar giliran anaknya durhaka ngadunya sama ustadz. Orang tua nggak pernah ngaji, sholat belentang-belentong. Kadang-kadang kagak sholat semau hati kalau lagi inget doang. Sehingga sekali doa mintanya sorga, lah enak banget. Gak bisa begitu. Ayo mulai sekarang didik anak-anak kita sebelum terlambat. Didik anak-anak kita supaya mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, supaya menjadi anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, ini zaman bukan zaman yang aman buat anak-anak kita. Fitnah di mana-mana, miras di mana-mana, minum-minuman keras, obat-obatan terlarang di mana-mana. Belum lagi pergaulan-pergaulan yang sudah bebas. Ini kejadian baru, Bu. Anak SD kelas 5 hamil. Na'udzubillahi min. Ada lagi anak SD yang lari dari rumahnya ikut pacarnya gara-gara kenalan di Facebook. Ada kejadian itu. Inilah ketika orang tua tidak memperhatikan ilmu syariat kepada si anak, jangan salahkan, orang tuanya akan banyak menangis. Kenapa? Karena itu tadi, keteledoran orang tua. Jangan sampai di kampung kita anak-anak kita begitu. Mudah-mudahan kita punya anak jadi anak yang soleh dan soleha. Tapi yang penting orang tua harus bisa membentuk karakter anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi contoh, yaitu orang tuanya juga orang tua yang baik, orang tua yang betul-betul mengajarkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maulid ini tempat perkenalan kita sama Rasulullah, supaya kita kenal Nabi, supaya tambah cinta kepada Nabi, sehingga diadakan oleh guru-guru kita, para ulama-ulama kita, yaitu majelis Maulid. Ini majelis yang luar biasa, majelis yang begitu istimewa, majelis yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini majelis perlu kita senantiasa jaga bersama, lestarikan bersama, jangan sampai mati di kampung kita. Penting nih buat ngenalin Nabi. Di majlis Maulid kita dikenalin sama Rasulullah. Di majlis Maulid kita didengerin daripada apa? Daripada hadis Nabi, pesan Nabi, arahan Nabi, nasihat Nabi, dan juga ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Ini untuk kita memperkenalkan diri kita kepada Rasulullah. Tiap malam kita Maulid, tiap tahun kita Maulid. Kalau dimasuk Rabiul Awal nih, Al-Abror bikin Maulid. Besok lusa di sebelah, besok lusa di sini, nggak berhenti Maulid di Bekasi. Alhamdulillah berkah, ini kampung mudah-mudahan diberkahi sama Allah Ta'ala. Tapi kita Maulid tiap halam, Maulid tiap bulan, Maulid tiap tahun. Apakah kita sudah kenal sama Rasulullah? Bukankah ada kata-kata tak kenal maka tak sayang? Pernah dengar kata-kata itu? Tak kenal maka tak sayang. Artinya kalau kita sayang sama Nabi, berarti harusnya kita kenal sama Nabi. Kalau kita gak kenal sama Nabi, itu tandanya kita belum sayang sama Nabi. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Pertanyaannya, kita semua sayang gak sama Rasulullah? Cinta gak sama Rasulullah? Betul? Yakin? Pasti? Berarti kenal dong sama Nabi. Nah, lu bingung kan? Sayang kan sama Nabi? Kalau sayang, kenal nggak sama Nabi? Baik, kita tes sampai di mana kadar kenalnya sama Rasulullah, membuktikan kadar sayang kita kepada Nabi ya sesuai. Pertanyaan pertama, hadiahnya Avanza Second 2008. Kurang apa coba? Ntar minta sama panitia ada pokoknya. Pertanyaan pertama, sahabat Nabi namanya siapa yang ahli Quran, yang suaranya enak sampai Nabi puji dia? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Nabi beraneka ragam. Sayyidina Abu Bakar sifatnya itu lemah lembut, bijaksana.
Sayyidina Umar tegas, Sayyidina Utsman dermawan, Sayyidina Ali jenius dan pemberani. Siapa nama sahabat Nabi yang ahli strategi perang? Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah punya anak berapa dan siapa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin meninggal waktu kecil. Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ruqayyah. Dalam riwayat yang lain ada mengatakan Sayyidina Ummu Kulthum. Al-Muhim 3 laki-laki 2 perempuan. Baik, ini pertanyaan lebih sulit nih. Pertanyaan ini sulit. Hadiahnya kontrakan 400 pintu. Nah, kurang apa coba saya kasih hadiah tuh? Pokoknya tagih sama panitia aja. Ini cepet-cepetan, yang bisa jawab cepet-cepetan. Agak sulit saya kasih leluasa, mau googling, mau chat GPT, mau tanya IE, mau tanya siapa, terserah sudah. Ya, agak sulit, perhatikan, fokus. Nama ayah dari Ayu Ting Ting siapa? Siapa? Jangan elu bu, Ustadz aja hafal, Ustadz aja kenal loh, ayah Ojak. Anang Hermansyah. Waduh. Mantan istrinya namanya siapa? Istrinya yang sekarang siapa? Punya anak perempuan namanya siapa? Aurel nikah sama siapa? Asyab. Aurel sama Atta punya anak siapa? Ambil belakang tuh suara tuh. Aminah, iya. Ditanya Nabi, diem. Ditanya artis sampai silsilahnya dia hafal. Dia lihat kan? Cinta kita kadarnya sampai mana sama Nabi? Ini menjadi satu nasihat dan mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita. Yuk sama-sama kita sekarang sama-sama belajar, mulai upgrade cinta kita sama Rasulullah, mulai benahin cinta kita sama Rasulullah. Terkadang kita ini menghafal nama-nama artis, nama-nama pemain bola, nama-nama atlet, bahkan nama-nama orang kafir kita hafal, kita idolakan, yang mana mereka sendiri gak kenal kita, gak bakal nolongin kita. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tapi manusia yang nolongin kita, yang mikirin kita, yang pernah menangis buat kita, yang senantiasa mikirin keselamatan kita, kita nggak mau tahu dengan dia. Na'udzubillahi min. Ya Allah, miris ngelihat sekarang bu, bocah-bocah kadang-kadang anak majlis lagi, jilbabnya rapet. Kalau ngaji masya Allah pakai syar'i, tapi masya Allah wallpapernya Kim Jong Un, Taehyung, Jongkok, siapa lagi? Masya Allah, artis-artis kafir yang gak pernah sujud sama Allah. Yang laki di poster di kamarnya Ronaldo, Messi, siapa lagi? Neymar, siapa? Jajang, siapa itu? Pemain mana itu Jajang? Iya pokoknya begitu. Masya Allah. Ayo kita perbaikin sekarang. Kita udah tahu nih, yang nyelamatin kita, yang mikirin kita siapa? Baginda Nabi Muhammad. Udah jangan kasih ruang di dalam hati kita buat orang-orang yang jauh dari Rasulullah. Cintai Nabi, cintai para sahabat, cintai orang-orang saleh. Insya Allah hidup kita selamat dunia sampai akhirat. Ibu, bapak semuanya, yuk sama-sama kita fokus sama diri kita. Gak usah fokus sama orang lain. Sibukin diri kita buat bebenah. Gak usah kita jadi orang yang sibuk sama urusan orang. Kita ini udah kebanyakan dosa. Kita ini udah kebanyakan dosa, udah cukup, jangan ditambah lagi, kesian Rasulullah. Ayo ngajinya yang rajin. Ini Masjid Al-Abrar pasti punya pengajian rutin, datengin. Kalau sholat jamaah hadirin, sholat berjamaah, sehingga hidup masjid. Miris ngelihat masjid di kampung kita bagus-bagus tapi isinya nggak ada. Masjid di kampung kita mewah-mewah tapi nggak ada yang jamaah, miris. Ini titipan, ini amanah buat masyarakat loh. Ini nanti dituntut sama Allah Ta'ala. Ayo dihidupkan masjidnya, rutinannya dihadirkan. Mulai sekarang sudah cukup bu, jangan tenggelam sama medsos. Medsos itu ngarahin kita ke neraka. Dikit-dikit kita dibikin julid sama orang, dikit-dikit kita dibikin cari aib orang, dikit-dikit kita menjelekkan orang lain, dikit-dikit kita memandang orang lain lebih hina dari kita. Itu semuanya sifat-sifat sayatin, sifat-sifatnya setan. Na'udzubillahi min. Hati-hati, Nabi bilang salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia dalam menjaga ucapan. Kita ini nggak usah ngurusin aibnya orang. Sekarang waktunya kita mikirin nasib kita.
Berita satu naik, wah dicari tahu. Berita tenggelam, cari lagi berita baru. Mau sampai kapan kayak begitu ya ikhwan? Mau sampai kapan? Ini Masya Allah nih, Masya Allah, ratu-ratu julid udah banyak sekarang. Ratu kepo udah kemana-mana. Udah cukup sekarang kita waktunya urusan akhirat. Sholatnya dibenahin, puasanya dirapiin, zikirnya mulai dijalanin, baca Quran baca. Masya Allah, kita Masya Allah bu, ya kalau Quran ketinggalan nggak panik, kalau mukena ketinggalan nggak panik, tapi kalau tumbler ketinggalan panik. Akhir zaman begitu tuh, betul apa enggak? Masya Allah, Quran hilang nggak bingung, tumbler hilang bingung, sampai mau lapor polisi coba itu. Na'udzubillah min. Al-muhim yang sudah sekarang waktunya kita perbaiki diri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal. Ibu titip-titip anak-anaknya, jangan merasa aman. Ibu bapak cek HP mereka, isinya apa aja. Hati-hati loh, jangan ngerasa aman. Cek WA-nya, cek medsosnya, cek inboxnya, cek daripada galerinya, dicek. Jangan antum merasa memikirkan anak saya udah gede, udah tahu mana yang salah mana yang benar. Gak bisa kayak begitu, jangan. Anak saya mah anak majlis, cek walaupun anak majlis. Jangan lagi anak majlis, anak hadrot cek HP-nya. Supaya apa? Biar selamat. Karena anak tanggung jawab orang. Wa kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap di antara kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Orang tua memimpin anak akan diminta pertanggungjawaban. Jangan gara-gara anak selangkah kita mau masuk surga nggak jadi masuk surga malah masuk neraka. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Dan juga sebelum saya undur diri untuk melanjutkan satu tempat lagi ada di Tangerang, sedikit saya ingin mengumumkan. Kita punya pengajian rutin setiap malam Jumat. Besok malam Jumat ini ada penutupan di Masjid Hasbiullah di Perwira. Penutupan malam Jumat kecil-kecilan, kita nggak bikin besar-besaran. Ada di Masjid Hasbiullah buat laki dan perempuan. Pembahasannya kita Risalatul Jami. Yang punya waktu silahkan. Mudah-mudahan bisa istiqomah di Masjid Hasbiullah di majlis kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengundang buat kaum akhwat, khusus perempuan. Ya, tanggal 24 Desember jam 8 pagi sampai zuhur, insya Allah di pesantren kita, pesantren Al Khairiyah yang ada di Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Babelan. Insya Allah akan ada kajian dengan Ustazah Halimah khusus perempuan. Bapak jangan ganjen pakai jilbab datang ya, jangan, khusus perempuan nih. Silahkan yang mau hadir silahkan, ahlan wa sahlan. Kemudian juga kita punya pesantren yang mau mondok anaknya, usianya batasnya dari umur 10 tahun sampai umur 25 tahun untuk yang pengen masuk pondok. Tapi kalau di pondok sampai 30 tahun gak ada masalah. Yang penting waktu daftarnya dari 10 tahun sampai 25 tahun. Ingat bu, 10 tahun sampai 25 tahun. Jangan sampai ibu-ibu pakai nanya, Beb saya mau mondokin suami saya boleh apa kagak? Ini bikin sumpek di rumah nih Beb. Iya, jangan, nggak bisa ya. Ibu aja sumpek gimana saya? Umur 10 tahun sampai 25 tahun. Pesantren kita itu metodenya mengikuti Al Habib Taufik Assegaf Pasuruan. Kemudian di pesantren kita juga ada sekolah SMP-nya, SMP IT di pesantren, belajarnya di dalam pondok, guru-gurunya ada, bukan sekolah paket, bukan, tapi sekolah masuk kelas, ada guru-guru, ada 5 guru, 1 kepala sekolah. Silakan yang mau mondok ahlan wa sahlan. Dan juga di pesantren kita ada lapangan futsalnya, kemudian ada kolam renangnya untuk fasilitas, ada aulanya, ada masjidnya, sholat Jumatnya di dalam pondok, jadi nggak keluar. Dan juga doakan santri-santri kami yang saat ini sedang mencari ilmu di pondok kami, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang bisa membawa orang tuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga terakhir, saya minta tolong, mungkin gak butuh sekarang tapi mungkin nanti akan butuh, sehingga saya pengen ngumumin nomor dari admin, nomor WA admin pesantren. Jadi kalau butuh daripada informasi tentang pondok, kegiatan majelis, kegiatan pesantren, silahkan WA saja, nggak usah malu-malu. Pengen nanya apapun silahkan ya, tentang pesantren, tentang pondok, tentang jadwal daripada majelis-majelis kita ada di mana saja, program-programnya apa saja, silahkan di situ ya. Asal satu, jangan WA minjem duit, nggak bakal direspon
ya, keluarin HP-nya, catat nomornya. Mungkin sekarang nggak butuh, bisa jadi minggu depan atau nanti butuh, atau buat orang lain. Jangan nomor cewek lu save mulu. Ini tim hadrol kadang-kadang nomor cewek di save mulu deh. Nomor pondok di save, ya, yang perempuan juga. Dan juga kalau di admin kita di WA itu nanti akan dikasih link saluran WhatsApp. Jadi saya setiap hari ngirim kata-kata nasihat-nasihat singkat. Nah, nanti akan dikirimkan linknya juga, yang minta atau yang tidak minta nanti dikasih. Mudah-mudahan jadi manfaat dan juga berkah buat kita semua dan menjadi kebaikan buat kita. Silakan HP-nya dikeluarkan, nomor WA-nya di save 0831. Ini bukan nomor WA saya ya, nomor WA pondok pesantren, nomor WA pengurus. 0831 sudah 1476 6663 0831 1476 6663. Nanti mungkin ada tetangga, keluarga yang butuh informasi pondok, silakan kasih nomor itu. Kita halalkan, kita bolehkan dan kita izinkan. Dan juga yang sudah nge-save, tolong antum semua japri. Assalamualaikum, namanya siapa, dapatnya di acara mana. Nanti sama pengurus kita akan di-save nomornya. Kalau sudah sama-sama nge-save, status WhatsApp itu akan muncul. Tapi kalau misalnya antum nge-save tapi kita belum nge-save, kalau kita status, jadwal-jadwal, acara-acara, nanti antum nggak kebagian informasi. Insya Allah ini mudah-mudahan menjadi salah satu jalan untuk bersilaturahmi dan juga bisa menjadi mempererat ukhuwah dan memberikan informasi kebaikan sehingga kita mendapatkan fadilah man dalal alal khair kafailihi. Siapa orang yang memberitahu kebaikan kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala yang serupa. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para panitia, para guru, minta maaf, minta ridho, saya izin, saya pamit. Insyaallah nanti ada waktu lagi kita akan ngopi bareng di luar acara. Insyaallah mudah-mudahan semuanya diberikan sehat wal afiyah. Hadza minni alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.